Di antara kenyamanan yang dapat dirasakan oleh manusia sekarang ini adalah pinjol, pinjaman online. Dulu orang mau pinjam duit itu harus cari orang lain. Sekarang dia berada di kamar tidurnya tanpa ada manusia yang mengetahui, dia bisa melakukan pinjol. Emangnya ada apa dengan pinjol? Ahibati fillah, orang dulu pinjam duit kalau butuh. Sekarang orang pinjam duit hanya untuk kesenangan, bukan karena kebutuhan. Islam membolehkan pinjam duit, tapi dengan cara yang sesuai dengan syariat. Tapi Islam juga mewanti-wanti kita jangan sampai berhutang kalau bisa. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, la tukhifu anfusakum ba'da amniha. Kalian jangan meneror diri kalian sendiri. Ini belum ada pinjol jemaah. Nabi alaihi salatu wassalam sudah mengatakan kalian jangan meneror diri kalian sendiri, menakut-nakutin diri kalian, membuat galau hidup kalian setelah Allah berikan keamanan kepada kalian. Ketika Nabi menyampaikan itu alaihi salatu wassalam, sahabat tanya, gimana ya Rasulullah kita menakut-nakutin diri kita sendiri? Biddain, dengan berhutang. Orang yang berhutang itu harus menjadi budak pemilik uang akhirnya. Utang itu adalah hammun bil lail wa dhullun bin nahar. Utang itu kegalauan, kecemasan, ketakutan, kekhawatiran di malam hari dan kehinaan di siang hari. Itu utang yang tanpa riba, membuat kita takut, nggak enak. Sedangkan sekarang orang jamaah semuanya dengan berhutang. Dan kita lihat ya, pedagang-pedagang besar, bagaimana dia menjajakan dagangannya dengan cara membuat orang itu berhutang. Engkau nggak punya uang beli mobil, bisa 5 juta engkau punya mobil. Engkau nggak punya uang untuk beli motor, 500.000 bawa tuh motor ke rumahmu. Mereka berikan penawaran-penawaran agar kita meneror diri kita sendiri, menakut-nakutin diri kita sendiri. Padahal engkau nggak butuh. Tapi dengan adanya kemudahan-kemudahan, dengan adanya tadi pinjam online, orang akhirnya melakukan peminjaman-peminjaman yang tidak butuh. Dia hidup dalam ketakutan. Dia sedang meneror diri dia sendiri. Apalagi kalau pinjamnya riba, maka dia akan mendapatkan 2 hal. Yang pertama, dia membuat dirinya dalam teror, dalam ketakutan. Yang kedua, dia mendatangkan laknat kepada dirinya. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang makan riba. Sebagian kita melihat ini peluang untuk mendapatkan keberuntungan. Pemerintah kita di tahun 2024 ini sudah menutup hampir 10.000 pinjol yang tidak terdaftar, yang ilegal. 10.000. Bayangkan, orang berpikir, oh ini peluang untuk mendapatkan uang. Ya, engkau mendapatkan uang plus laknat. Engkau dilaknat. Uangmu nggak akan berguna buat dirimu. Engkau mungkin punya uang banyak, seakan-akan kau dapat menikmati dunia ini. Lah, engkau terkutuk. Wa mukilahu, yang
pinjam, yang meminjamkan, yang membuat aplikasi pinjol, yang kerja di sana, ini sama dengan pinjaman yang lainnya, bukan hanya pinjol. Tapi semua bentuk utang piutang yang ada keuntungan di dalamnya, dia mencari keuntungan yang disebut dengan riba. Engkau yang pinjam pun dilaknat. Oh, saya tidak pinjam, saya cuma bekerja, saya hanya mencatat, saya hanya di depan komputer bekerja. Yang mencatat, yang jadi saksi, sama aja jemaah. Yamhaqullahu riba. Allah akan menghapuskan berkahnya riba, dihancurin pelan-pelan tapi pasti. Ya, Allah mengajak kita untuk tobat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, tinggalkan sisa-sisa riba. In kuntum mu'minin, kalau kalian beriman. Kalau kalian kafir, lanjutkan. Kalau kalian beriman, berhenti. Fa in lam taf'alu. Tapi kalau kalian nggak mau, kalian tetap mau melakukan riba, fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih. Maka ada pengumuman perang dari Allah dan Rasulnya.